Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, gimana? Semua sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Baik Pak. Di sore hari ini nanti materinya sistem informasi keuangan ya. Melanjutkan yang minggu lalu. Baik, siapa yang mau menampilkan ini presentasinya mengenai sistem informasi keuangan? Yang belum, ayo, yang belum presentasi. Siapa? Ya, siapa yang belum? Ayo. Saya, Pak. Ya, silahkan. Siapa tadi? Siapa, Mbak siapa tadi? Mbak Naim. Ayo, Naimatul. Ayo, Naimatul. Naimatul. Nggih, Pak. Sebentar. Sampun terlihat nggih, Pak? Belum, ini tempat saya belum. Sudah terlihat nggih? Belum. Belum. Bentar. Coba diulang lagi coba. Ya, sudah Mbak. Oke. Langsung saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naimatul Farikul Jannah dengan NIM 1901012111 akan mempresentasikan tentang sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan itu sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan, atau bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan seperti masalah-masalah keuangan dalam perusahaan. Sistem informasi keuangan berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Bentuk sistem informasi keuangan yaitu bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Sifat sistem informasi keuangan. Adapun sifat-sifat dari informasi yang terkandung di dalam sistem informasi keuangan haruslah mengandung komponen-komponen yang antara lain yaitu 1. Relevan dan materialitas, 2. Formal dan substansi, 3. Tingkat kepercayaan, 4. Bebas dari bias, 5. Dapat diperbandingkan, 6. Konsistensi, dan 7. Dapat dipahami.
Untuk tujuan sistem informasi keuangan adalah sistem informasi keuangan harus memenuhi prinsip cepat, yaitu bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Sistem informasi keuangan juga harus mempunyai prinsip aman, yang artinya sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan. Dan sistem informasi keuangan harus mempunyai prinsip murah, yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan ini harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. Berikut adalah model sistem informasi keuangan. Di sini ada subsistem input, yaitu terdapat sistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan subsistem intelijen keuangan. Serta yang di sebelah kanan itu adalah subsistem output yang terdiri dari subsistem peramalan, subsistem manajemen data, dana, dan subsistem pengendalian. Berikut adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nima. Ini siapa tadi? Nimaul. Iya Pak, Mbak Naimatul. Oh, Naimatul Naimatul. Farikul Janah Pak. Artinya apa Mbak? Gimana Pak? Artinya apa nama itu? Artinya apa nggih? Kenikmatan yang tinggi dari surga. Well, iya, kenikmatan dari yang tinggi dari surga ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Naimatul. Baik, ada lagi yuk. Ya, Pak. Lagi yang tambahan yang lain. Ya, yang lain. Coba ditampilkan lagi yang lain. Siapa yang menampilkan lagi? Yuk. Siapa ini? Ayo. Monggo yang belum. Fajar wis ya. Fajar sudah pernah. Sampun, yang belum, Pak. ya Kemarin, yang belum Pak. lah. Oh kemarin ya Fajar kemarin. Herianto? Ada enggak ini Herianto? Belum Ada, siap, Herianto? Pak. Oh, belum siap. Belum siap. Muhammad Nirfan? Muhammad Nirfan ada enggak? Saya Pak mau presentasi Pak. Oh ya Mas Agus monggo. Mas Agus Sutrisno. Takut di-share screen, Mas.
Gimana Mas Agus? Bisa share presentasinya kalau mau presentasi? Bentar, nih kok malah nggak nyambung ya? Pakai apa? Laptop apa HP yang jelas? Pakai laptop. Sebentar. You must grant permission of K in order Baru to. putus lagi tuh. Putus belum masuk Mas. Coba di connect lagi tuh. Mungkin kalau ada yang lain dulu Pak, mohon maaf ini malah gangguan Iya. ini nggak belum bisa. Yang lain. Ya Mbak Mas Wisnu silakan. Mas Wisnu silakan di share sebelum diaktifkan suaranya. Wisnu. Benar, Pak. Ya. Kalau pakai dua device, yang satu di mute aja, suaranya dinolkan. Ya, sudah, Pak. Ya. Sudah terlihat, Pak. Sudah. Oh, iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mulai, saya Wisnu Haji Ramadhani akan menyampaikan sedikit tentang sistem informasi keuangan. Yang pertama, untuk dari pengertiannya, sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik yang berada di dalam lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan. Cakupannya mengenai permasalahan keuangan dan juga berisi tentang informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan. Kemudian dapat diartikan bahwa sistem informasi keuangan itu merupakan juga bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan keuangan dalam perusahaan. Berikut adalah model sistem informasi keuangan yang sumber datanya itu berasal dari sistem informasi akuntansi, kemudian subsistem audit internal, subsistem intelijen keuangan, kemudian berada dalam database, dan kemudian menjadi subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, kemudian subsistem pengendalian, kemudian akan sampai kepada pemakai.
Kemudian untuk fungsi dari sistem informasi keuangan sendiri adalah mempermudah memenuhi kebutuhan manajer ataupun berbagai elemen di lingkungan perusahaan atas informasi yang menjelaskan status keuangan perusahaan. Kemudian untuk menentukan hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan, yaitu dapat mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan yang meliputi antara lain seperti pemeliharaan terhadap berbagai macam buku rekening seperti kas, rekening milik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan tidak lanjut daripada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencana sebelumnya. Kemudian tiga tujuan dari sistem informasi keuangan. Yang pertama, memenuhi prinsip tepat, yaitu sistem yang disusun harus memenuhi prinsip tepat. Maksudnya, standar akuntansi keuangan harus mampu untuk menyediakan data yang diperlukan tepat waktu. Kemudian prinsip aman. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip aman. Maksudnya untuk membantu menjaga harta milik perusahaan agar keamanan harta milik perusahaan lebih aman, atau keamanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun secara atas pertimbangan pengawasan intern. Kemudian mempunyai prinsip murah. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah, maksudnya adalah bahwa biasanya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. Sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Baik, itu ada lagi atau tidak yang mungkin beda atau mungkin ada tambahan gitu? Ada enggak? Atau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan tambahan mungkin ya bisa disampaikan mengenai sistem informasi keuangan. Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, mungkin pertanyaan, Pak. Oh ya, siapa ini, Mas? Mas apa? Gus. Oh, Mas Agus. Ini Mas Agus. Iya, wis. Itu Bisa yang mulai. apa? Sudah bisa sinyalnya. Ini udah connect. Oh ya. Ini saya mau bertanya tentang sifat sistem informasi yang terkandung dalam sistem informasi keuangan. Itu kan tadi dijelaskan oleh Mbak Naim tadi. Itu salah satunya kan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Relevan dan materialitas. Kemudian formal dan substansi, tingkat kepercayaan, bebas dari bias. Dapat berbandingkan, konsisten, dan dapat dipahami. Nah, itu memang saya tadi membuat presentasinya juga hampir sama seperti itu, karena saya juga ngambil data dari internet juga. Sebentar Mas. Ya, lanjutkan Mas Agus. Oke, tentang itu yang sifat informasi yang terkandung dalam sistem informasi keuangan itu kan salah satunya tadi relevan dan materialitas, formal dan substansi. Itu tadi saya membuat presentasinya juga seperti itu. Nah, ini saya belum paham, Pak, ini yang sifat informasi yang relevan dan materialitas itu yang bagaimana, formal dan substansi itu yang maksudnya yang bagaimana, tingkat kekayaannya, bebas dari bias. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan, Pak. Dari itu yang ada di presentasinya Mbak Naim tadi.
Mbak Naimatul bisa ditampilkan atau bisa jawab? Naimatul. Iya, Pak. Sebentar. Bisa menjelaskan enggak, Mbak? Itu yang ditanyakan Mas Agus. Jadi ada apa itu? Sifat-sifat dari informasi manajemen keuangan atau sistem informasi keuangan itu ada 7 itu, ada relevan dan materialitas, formal dan substansi, ya, tingkat kepercayaan, bebas dari bias, dapat diperbandingkan, ya, konsistensi dan dapat dipahami. Apa itu, Mbak? Bisa enggak? Bisa enggak, Mbak Naimatul? Jelas enggak? Bisa enggak? Naimatul. Bisa beberapa aja, Pak. Ya, coba. Ya. Yang misalnya kan sistem informasi harus memiliki sifat relevan. Relevan itu kayak apa ya? Sebentar. Relevan itu Relevan sesuai data. tidak ketinggalan. Terus? Untuk yang formal dan substansi, karena laporan keuangan itu pasti dipakai oleh perusahaan, berarti harus bersifat formal. Jadi kalau di luar organisasi atau apa itu kan mesti kebanyakan nggak pakai sistem informasi keuangan. Yang biasa pakai sistem informasi keuangan itu kan perusahaan atau organisasi-organisasi tertentu. Jadi harus bersifat formal. Lalu untuk tingkat kepercayaannya, sistem informasi keuangan itu harus asli, berdasarkan fakta. Begitu, Pak, kalau menurut saya. Mungkin ya. Pak Eko bisa menambahkan. Ya, terima kasih, Mbak. Naimatul. Jadi itu sifat dari sistem informasi keuangan, ya. Jadi ada relevan dan materialitas. Artinya sistem informasi keuangan itu harus memberikan informasi yang relevan, harus sesuai, dan materialitas. Artinya materialitas itu ya tidak boleh ada kesalahan. Tidak boleh ada kesalahan. Artinya apa ya? Apa namanya angka kan, ini berkaitan dengan angka. Keuangan itu kan berkaitan dengan angka. Berarti artinya tidak boleh antara uang masuk dengan uang keluar, misalkan pengeluaran misalkan. Nah, itu harus, kalau di akuntansi itu harus apa namanya itu, sama itu apa? Balance, ya. Harus balance. Artinya ya tidak boleh ada sedikit informasi yang tidak relevan ataupun informasi yang berbeda. Salah sedikit aja angka, ya. Selisih sedikit saja angka itu akan bermasalah kalau di dalam sistem informasi keuangan. Jadi artinya itu sifatnya yaitu relevan dan materialitas. Kemudian tadi formal dan substansi, ya sudah disampaikan Mbak Naimatul, ya. Jadi sifatnya formal dan substansi, harus jelas. Kalau kita pernah belajar akuntansi itu, ya, kalau Anda pernah belajar akuntansi, kalau yang dari SMK akuntansi atau SMK apa SMA IPS itu pernah belajar akuntansi, ya. Nah, itu kan laporan-laporan yang dihasilkan dalam sistem informasi keuangan atau akuntansi itu ya semua harus formal, harus jelas, ya. Formatnya sudah jelas, ya, mengikuti format yang sudah sesuai dengan aturan, ya. Ya, tidak boleh ada format laporan yang
tidak sesuai dengan format akuntansi. Misalkan membuat laporan neraca, laporan rugi laba, atau laporan buku besar dan seterusnya. Ini harus sesuai dengan format formal dan substansinya harus jelas. Kemudian tingkat kepercayaan dari sistem ini harus ada. Artinya ya sistem keuangan tidak boleh ada kesalahan. Dimana kalau sistem informasi keuangan terjadi kesalahan ya ke dalam perhitungan misalkan antara saldo dengan saldo di sistem dengan saldo di kenyataannya berbeda. Nah, ini kan yang menimbulkan bahwa sistem itu tidak kepercayaannya terendah. Ya, artinya tingkat kepercayaan dari sistem informasi keuangan itu harus tinggi, harus dijamin tingkat kepercayaannya. Jadi tidak boleh ada perbedaan, ya selisih saja antara saldo kenyataan, saldo real, ya uang nyata dengan saldo yang ada di sistem ini berbeda misalkan. Nah ini juga menimbulkan apa yang salah, apakah sistem informasi keuangannya atau yang salah saldo realnya. Ini juga harus diperhatikan dari sistem informasi keuangan. Kemudian tadi bebas dan dari bias. Jadi, artinya ya tidak boleh ada bias itu kan perbedaan nanti ya tidak boleh ada perbedaan atau namanya angka ya harus jelas, harus pasti ya. Saldo sekian ya harus ada sekian. Kemudian dapat diperbandingkan ya, harus bisa diperbandingkan antara misalkan kan itu untuk mencatat arus masuk dan arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah ini harus bisa membandingkan antara kas masuk dan kas keluarnya apakah balance atau tidak. Maksudnya kalau dari akuntansi itu kan ada balance ya namanya, harus imbang gitu kan. Nah ini harus bisa memberikan informasi yang seperti ini. Kemudian konsisten ya, tidak boleh ada konsisten itu berarti kan ya harus konsisten itu konsisten itu ya konsistensi itu kan istiqomah ya Pak ya Mas ya. Jadi tidak mencela-mencela ya intinya ya kalau ya harus itu ya itu terus ya, harus konsisten. Informasi yang disampaikan atau yang diberikan oleh sistem informasi keuangan itu harus konsisten selalu. Jadi tidak boleh berubah-ubah informasi yang disampaikan. Makanya penting karena ini berkaitan uang. Jadi apapun segala sesuatu yang berkaitan uang dengan angka uang ini akan resikonya tinggi ya. Ya, salah sedikit saja atau berbeda sedikit saja. Berbeda berapa rupiah saja. Ya, itu akan bermasalah, akan berakibat fatal ya. Karena ini berkaitan dengan uang itu kan sangat riskan ya, sangat sensitif lah ya. Ke uang, namanya uang itu sangat sensitif. Makanya saya juga tidak mau jadi bendara ya berkaitan uang itu ya. Sensitif ya uang itu ya. Kita megang uang banyak tetapi bukan uangnya ini. Nah, artinya ini sistem ini harus bisa konsisten dan mudah dipahami, harus dapat dipahami oleh para pengguna sistem informasi keuangan sekalipun mereka itu tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi misalkan. Nah ini sistem informasi keuangan harus bisa memberikan informasi yang mudah dipahami oleh orang yang tanpa memiliki basic akuntansi itu pun harus bisa memahami informasi keuangan ini. Nah ini sifat dari sistem informasi keuangan. Ya itu ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak siapa tadi Nikmatul angel banget ya jenenge ya. Ya, bahwa sebenarnya tugas pokok dari sistem informasi keuangan itu yang tadi sudah juga disampaikan oleh Mas Wisnu juga ya. Jadi mengidentifikasi untuk sistem ini juga memiliki fungsi atau tugas untuk mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Ya artinya sistem ini harus bisa menganalisa berdasarkan data-data keuangan yang ada di dalam organisasi atau institusi atau perusahaan itu bisa untuk dilakukan identifikasi atau analisa mengenai kebutuhan dari keuangan perusahaan dalam jangka atau yang akan datang. Nah, kemudian membantu dalam proses perolehan dana, ya, kaitannya dengan pendapatan ya, karena keuangan itu kan mencatat untuk harus masuk dan harus keluar dana atau harus masuk dan
keluarnya keuangan. Kemudian juga harus bisa mengontrol terhadap penggunaan, ya. Jadi kalau tadi bisa membantu dalam proses perolehan dana, pemasukan dana, juga harus bisa melakukan mengontrol terhadap pengeluaran dana atau penggunaan dana. Nah, ini kaitannya dengan arus masuk, arus kas masuk, dan arus kas keluar. Nah, ini sifat atau tugas pokok dari sistem informasi keuangan. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Mas Wisnu dan Mbak Naimatul, ya, itu model dari sistem informasi keuangan itu ada tadi disampaikan ada subsistem input dan subsistem output. Untuk subsistem inputnya sendiri itu ada sistem informasi akuntansi, ya. Nah, ini pasti kalau keuangan itu pasti berkaitan dengan menjadi akuntansi, ya. Nah, di situ akan ada informasi-informasi mengenai akuntansi, mengenai buku besar, laporan rugi laba, neraca, dan seterusnya, ya. Itu di situ akan menjadi sumber subsistem input dari sistem informasi keuangan. Kemudian selain itu ada subsistem audit internal, ya. Jadi sistem informasi keuangan ini harus ada namanya subsistem audit. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengevaluasi. Jadi, tujuan untuk melakukan evaluasi dari sistem informasi secara konseptual dari seluruh perusahaan. Jadi kata audit itu sebenarnya tapi seolah-olah kalau kita mendengar kata audit itu ya menakutkan gitu, ya. Wah, saya kena audit itu kan. Artinya apa? Evaluasi, ya. Jadi subsistem yang dilakukan untuk melakukan evaluasi secara internal, ya, yang ada di dalam perusahaan, keuangan perusahaan. Yang tujuannya untuk apa, ya? Untuk merancang dan mengevaluasi dari sistem informasi keuangan itu secara konseptual, ya, dari seluruh perusahaan. Nah, ini penting untuk dilakukan audit, ya, audit internal. Makanya ini menjadi subsistem input dari sistem informasi keuangan. Kemudian ada yang ketiga itu subsistemnya adalah subsistem intelijensi keuangan. Ya, subsistem intelijensi keuangan ini tugasnya dia adalah mengumpulkan data atau informasi yang dari masyarakat keuangan, ya, atau dari lingkungan luar keuangan, ya. Masyarakat keuangan atau lingkungan luar keuangan. Contohnya misalkan informasi-informasi dari bank dan seterusnya. Ini kan masyarakat lingkungan keuangan, ya. Kemudian dari pemerintah misalkan, ini untuk mengetahui informasi-informasi yang dari pemerintah yang berkaitannya dengan keuangan, ya. Yang tujuannya untuk apa? Untuk melakukan monitor, ya, untuk memonitor perekonomian, ya, secara ekonomi, perekonomian secara nasional maksudnya, ya. Karena perusahaan harus tahu, ya, perekonomian nasional yang ada di dalam suatu negara itu seperti apa. Nah, maka informasi itu didapatkan dari apa? Dari masyarakat keuangan, ya, dan pemerintah. Nah, ini maka subsistem intelijensi keuangan itu tujuannya untuk mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan masyarakat keuangan, pemerintah, yang tujuannya untuk mengetahui atau untuk memonitor, ya, perekonomian nasional yang nanti akan diberikan kepada bagian manajer eksekutif, ya, di dalam satu perusahaan yang akan nanti digunakan untuk analisis, ya, apakah yang dapat mempengaruhi dari perusahaan tersebut. Jadi ini penting, ya, di sistem informasi intelijensi keuangan. Ini menjadi subsistem inputnya dari sistem informasi keuangan. Kemudian dari ketiga subsistem input tadi, ya, informasi akuntansi, kemudian informasi subsistem audit internal dan subsistem intelijensi keuangan nanti akan bisa menghasilkan suatu output, ya, dari setelah diolah, ya, di dalam satu database informasi itu di dalam masukkan dalam satu basis data, kemudian informasi yang didapatkan baik dari akuntansi, audit internal, kemudian intelijensi keuangan. Nah, ini akan dihasilkan suatu informasi, suatu output, yaitu ada namanya subsistem peramalan, ya. Nah, tujuannya untuk apa? Sistem peramalan ini untuk mengetahui atau memproyeksikan aktivitas dari perusahaan itu dalam jangka waktu bisa 10 atau lebih, ya, 10 tahun atau lebih, ya. Bisa mengetahui atau memproyeksikan aktivitas perusahaan nanti dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih itu seperti apa, ya, terutama yang dipengaruhi oleh permintaan pasar kalau berkaitan dengan penjualan produk, ya, dari permintaan pasar atau hambatan yang ada di internal, yang kemudian kapasitas produksi dan keuangan yang ada. Nah, ini
subsistem yang dihasilkan dari sistem informasi keuangan ya. Tadi inputannya ada 3, kemudian yang pertama outputnya itu adalah subsistem peramalan. Nah, ini untuk memproyeksikan dari aktivitas perusahaan ya, mestinya aktivitas keuangan ya, aktivitas keuangan perusahaan dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih itu bisa diproyeksikan, bisa dianalisis. Kemudian yang kedua subsistem manajemen dana. Nah, ini subsistem output dari yang kedua manajemen dana ini subsistem ini bisa digunakan untuk proyeksi aktivitas perusahaan untuk menentukan ya arus masuk dan arus keluar dari perusahaan, arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, ini sehingga bisa dilakukan manajemen ya dengan adanya arus kas masuk, kemudian arus kas keluar, ini harus bisa dilakukan manajemen secara dengan baik sehingga ada subsistem output yaitu subsistem manajemen dana. Kemudian yang ketiga kontrol ya, pengontrolan. Dan ada subsistem pengontrolan. Ya, ini terdiri dari program yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh subsistem tadi, pemrosesan data yang nanti akan menghasilkan suatu laporan yang bisa menunjukkan bagaimana keuangan dalam perusahaan tersebut digunakan. Ya, ini bisa harus subsistem pengontrolan ini harus bisa memberikan informasi atau sebuah laporan yang bisa menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan atau keuangan dalam perusahaan itu digunakan atau arus kas masuk dan keluarnya keuangan itu. Sehingga subsistem pengontrolan ini memungkinkan seorang manajer itu bisa menelusuri ya, aktivitas pengontrolan terhadap biaya atau keuangan. Jadi seorang manajer bisa menelusuri aktivitas keuangan yang ada di dalam perusahaan dengan adanya subsistem pengontrolan ini. Jadi penting untuk subsistem pengontrolan karena seorang manajer harus mengetahui apakah kondisi atau keuangan yang ada di perusahaan itu seperti apa, penggunaan dari keuangan di dalam perusahaan itu seperti apa sehingga dia bisa melakukan monitor atau menelusuri aktivitas yang berkaitan dengan biaya atau keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini penting dari subsistem pengontrolan. Kemudian tadi sudah disampaikan ya di fungsi sistem informasi keuangan atau sistem informasi manajemen keuangan ini bagi manajer keuangan, karena ini pengguna utama dari sistem informasi keuangan ini adalah seorang manajer keuangan ya, manajer keuangan ya, sebelum nanti informasi mengenai atau manajer keuangan ini akan bertanggung jawab penuh kepada manajer eksekutif. Jadi intinya fungsi sistem informasi manajemen keuangan ini bagi seorang manajer keuangan ini adalah untuk mengelola arus uang tadi ya. Jadi mengelola arus uang yaitu arus masuk dan arus keluarnya. Ya, intinya kan ada uang masuk, ada uang keluar. Nah, ini bisa bagi manajer keuangan itu bisa dengan sistem informasi keuangan ini bisa digunakan untuk mengelola arus uang. Kemudian yang kedua juga bisa digunakan untuk menjaga tetap berlangsungnya hubungan baik dengan tadi masyarakat keuangan ya. Jadi kan tadi ada intelijensi tadi, ada subsistem intelijensi tadi yang mengumpulkan data-data atau informasi yang kaitan dengan masyarakat keuangan dan pemerintah. Nah, ini dengan adanya sistem informasi keuangan ini bagi seorang manajer keuangan ini bisa untuk menjaga tetap berlangsungnya hubungan baik dengan masyarakat keuangan ya, dan mengolah mengolah lingkungan keuangan sedemikian rupa sehingga masyarakat keuangan dan lingkungan itu akan menjadi sebuah aset perusahaan. Jadi bukan dijadikan sebagai kendala dalam perusahaan, tetapi dijadikan sebagai aset perusahaan. Ini yang fungsi sistem informasi keuangan bagi manajer keuangan. Kemudian yang ketiga, selain yang mengelola tadi ya arus, kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan bagi seorang manajer dalam melakukan identifikasi ya, tempat yang paling baik untuk menginvestasikan dana lebih atau dana surplus. Jadi kalau ada perusahaan memiliki dana surplus atau dana lebih, maka dengan adanya sistem informasi manajemen keuangan ini seorang manajer keuangan bisa melakukan identifikasi tempat yang paling baik untuk menginvestasikan dana lebih atau dana surplus yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Ini adalah salah satu fungsi dari sistem informasi manajemen keuangan atau sistem informasi keuangan bagi manajer keuangan.
Itu kira-kira ada yang mau disampaikan? Halo? Halo? Ada yang mau dengar suara saya enggak nih? Aduh, dengar Pak. Dengar, Pak. Dengar, Oh Pak. iya, oh iya. Kayak kira putus ya? Mboten, Pak. Kayak kira putus ngomong dewe nggak ngerti ya. Mboten, Pak. Aman, Pak. Iya, 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 aman-aman. Ya, ada enggak? Kalau tidak ada, cukupkan sekian ya. Kemudian absensinya di sini ya. Absensinya silahkan di situ tuh. Absensi kemudian nanti materi tugas hari ini semua dikumpulkan melalui e-learning. Kemudian untuk materi hari ini dan tugas untuk minggu depan bisa dilihat di e-learning. Itu kira-kira. Ada yang mau disampaikan? Ditanyakan? Enggak ada, Pak. Oke. Baik, itu silahkan absen, kemudian kembali ke learning mengumpulkan tugas dan melihat materi dan tugas untuk minggu depan. Nggih, Gitu Pak. ya. Baik, mungkin kita cukupkan sekian, kita lanjutkan minggu depan untuk materinya. Baik, gitu ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sambil nanti buka puasa ya. Puasa toh? Oke, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, insyaallah. Ngabuburit, Pak. Ya, ngabuburit. Masa, Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi